minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah tafsir Tarbawi, yang mana kami tugas menafsirkan surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128, dan juga relevansi terhadap pendidikan. Baik, mulai dari ayat pertama yaitu 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih baik mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih walain sabartum lahum khairul lissabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun penafsiran dari surah An-Nahl ini, ayat 125. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada Islam dengan hikmah, yaitu dengan cara yang bijaksana, tegas dan benar. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Dan ayat 126 ini, adapun penafsirannya, ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hambanya sebelum memberikan peringatan yang kesempatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun penafsiran ayat 127, ayat ini menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki rencana dan hikmah di balik setiap kejadian. Adapun ayat 128, ayat ini menekankan
pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun kesimpulan dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini tentang ajaran Islam yang penting, yaitu tentang cara bertakwa, sifat Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, dan pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala kesulitan. Adapun relevansi pendidikan dari surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini. Yang pertama itu metode pengajaran yang efektif, yang mana ayat 125 ini menekankan pentingnya hikmah dan pengajaran yang baik dalam menyampaikan pesan. Ini menunjukkan bahwa metode pengajaran haruslah bijaksana, penuh kasih sayang, dan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan pesan. Yang kedua itu pendidik yang bijaksana dan sabar. Ayat 125 sampai 128 ini mendorong pendidik untuk bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat, yang mana pendidikan harus mampu berdebat dengan cara yang baik dan tidak mudah terpancing emosi. Dan ketiga itu sikap toleransi dan tanggung jawab. Ini terdapat dari ayat 125 sampai 126, yang mana mengajarkan kita pentingnya toleransi dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Pendidik harus mampu menghargai perdebatan pendapat, perbedaan pendapat, dan mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dan keempat itu mencari kebenaran dan hikmah, yang mana ini terdapat dalam ayat 127, di mana mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak, dan hikmah di balik setiap kejadian itu pasti ada. Pendidikan harus mendorong peserta didik untuk mencari kebenaran dan hikmah dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima itu menumbuhkan kesadaran dan ketahanan, yang mana ini terdapat dalam dalam ayat 128, yang mana menekankan pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Pendidik harus mampu menumbuhkan kesadaran dan ketahanan mental pada peserta didik agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan penuh keyakinan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.